Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Bagaimana kabar kalian semua? Gua harap semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Korea yang berjudul Intimate Enemies yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang uang penemuan hasil korupsi milik seorang direktur yang ditemukan oleh seorang wanita cantik di sebuah mobil ketika mobil itu mengalami kecelakaan. Wanita yang berprofesi sebagai penderek mobil itu mencuri semua uang tersebut dan hidupnya langsung berubah secara signifikan. Oke, tanpa panjang lebar, cus kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Jino yang baru saja mendapatkan pekerjaan di salah satu organisasi ternama. Dia ditugaskan untuk memata-matai seorang direktur yang membawa uang hasil korupsi. Jino adalah seorang yang malas dan pembangkang. Saat diinstruksikan bosnya untuk bekerja, dia malah tidur santai di motornya sambil memakan apel. Ketika mobil pembawa uang itu keluar dari sebuah rumah, rekan kerja Jino mulai mengikuti mobil tersebut. Namun sayang, di perjalanan bosnya Jino yang bernama Inso dan satu rekannya yang bernama Chang Hyun dihadang oleh anggota direktur tersebut. Karena direktur itu sudah mengetahui bahwa ada yang memata-matai mereka. Oleh karena itu, Jino yang sedang asik bersantai terpaksa menuruti perintah bosnya untuk mengikuti mobil pembawa uang tersebut. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa uang hasil korupsi itu pun mengalami kecelakaan karena menerobos lampu merah. Karena ada kecelakaan, seorang wanita cantik yang bernama Nami berprofesi sebagai tukang derek mobil akhirnya ditelepon oleh atasannya untuk mengangkut mobil tersebut. Dan ternyata setelah memeriksa, Nami tidak sengaja melihat banyak sekali uang yang ada di dalam mobil tersebut. Dengan santainya, Nami mengangkut mobil itu seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Lalu Nami membawa mobil itu ke sebuah tempat rongsokan yang dekat dengan tempat kejadian. Tempat itu dijaga oleh seorang imigran asal Ghana yang bernama Yakubu dan istrinya yang bernama Jung Suk. Pada malam harinya, Nami pun melancarkan aksinya secara diam-diam. Begitupun dengan Jino yang diam-diam mengikuti Nami. Karena uangnya yang sangat banyak, Jino pun berencana mengkhianati komplotan organisasinya. Sementara itu, Yakubu yang sedang memeriksa mobil itu sangat kegirangan karena mengetahui bahwa ada banyak sekali uang yang ada di dalam mobil tersebut. Hingga akhirnya dia dipertemukan dengan Nami dan Jino. Mereka bertiga dihadapkan untuk memperdebatkan uang tersebut. Dan pada akhirnya mereka berencana untuk membagi rata uang itu. Setelah bagi rata, Yakubu dan istrinya memutuskan untuk pergi keluar dari Korea. Sementara itu Jino dan Nami masih berada di Korea dan belum menentukan kemana mereka akan pergi. Tak lama kemudian, anak buah dari direktur yang korupsi itu mencari jejak keberadaan uang tersebut. Mereka juga memeriksa mobil tersebut di tempat rongsokan dan mereka tidak menemukan uang itu sama sekali. Inso dan Chang Jun yang sudah ketahuan oleh anggota direktur untuk memata-matai uang tersebut akhirnya diberi tanggung jawab oleh sang direktur agar menemukan uang itu, karena jika tidak mereka akan dibunuh oleh sang direktur. Di sisi lain, Nami dan Jino sedang dalam perjalanan untuk mengamankan uang mereka, dan mereka berniat untuk membawa uang itu ke rumah Nami. Namun di tengah perjalanan, si Jino ini nampak rada sange guys. Tetapi bahasa tubuh Nami pun tidak bisa berbohong bahwa dia juga sedang terangsang. Dan pada akhirnya sesampainya di rumah Nami, ritual itu pun terjadi. Mereka bermantap-mantap ria dan saling suka satu sama lain. Setelah selesai melakukan ritual, Nami mengatakan bahwa dia sangat puas dengan ukuran si Jino. Dan dia pengen melakukan ritual lagi bersama dengan Jino. Tanpa pikir panjang, Jino pun langsung menghampirinya dan terjadilah ronde kedua. Keesokan harinya, Jung Sok yang ditemani oleh Nami berniat menitipkan uang tersebut pada gangster terkenal di Korea yang bernama Embuki Kim. Sementara itu, anak buah dari direktur itu sudah mendapatkan bukti rekaman di mana Yakubu adalah orang yang membawa uang itu pergi. Mengetahui hal tersebut, Jino yang masih menjadi anggota organisasi itu langsung menghubungi Nami untuk menunda penerbangan Yakubu dan istrinya, karena nama Yakubu sudah tercatat sebagai buronan. Mereka yang masih di bandara akhirnya memutuskan agar Yakubu tidak ikut bersama istri dan anaknya berangkat ke luar negeri.
Sementara itu, Yakubu yang ditemani oleh Jino akhirnya meminta bantuan kepada komplotan gangster Embuki Kim untuk memalsukan identitasnya agar Yakubu tidak menjadi buronan lagi. Gangster Embuki Kim mau membantu Yakubu asal dengan bayaran yang sangat mahal. Karena merasa diperas, Jino dan Yakubu pun terlibat perkelahian dengan anggota gangster Embuki. Namun jumlah mereka sangat banyak. Karena tidak bisa melawan, Yakubu dan Jino pun akhirnya kabur meloloskan diri. Dengan cara Jino melemparkan uang ke anggota mereka, sehingga mereka memperebutkan uang tersebut dan tidak jadi mengejar Jino dan Yakubu. Jino berhasil meloloskan diri, sementara itu Yakubu yang terpisah dengan Jino memutuskan untuk melompat dari jendela lantai 2. Karena hal tersebut, Yakubu ditangkap oleh pihak kepolisian akibat dari kericuhan yang terjadi. Mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah hotel yang mewah. Di hotel itu pun mereka melakukan ritual lagi. Nami yang digenjot pun terbaring lemah tak sadarkan diri. Keesokan harinya Yakubu pun didatangi oleh Inso, anggota dari direktur yang korupsi itu, untuk menanyakan keberadaan uang tersebut. Jino yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatap temannya yang dihajar habis-habisan. Hingga akhirnya Yakubu pun menyerah dan membawa mereka ke sebuah tempat di mana dia menyimpan sekoper uang miliknya. Anggota direktur menemukan satu koper. Saat ditanya koper uang yang lainnya, Yakubu tidak memberitahu apa-apa. Dan tiba-tiba traktor mendarat tepat di kepalanya dan membuat Yakubu tak sadarkan diri. Sampai saat ini, Inso sudah mengetahui bahwa Yakubu bekerja sama dengan Nami, sehingga dia memerintahkan bawahannya untuk mencari Nami. Mengetahui hal tersebut, Jino langsung memberitahu Nami agar tidak kembali ke rumahnya. Namun Nami tidak menghiraukan ucapan Jino. Dia malah kembali ke rumahnya dengan bermodalkan golok. Dia kembali dengan maksud mengamankan uang tersebut. Tetapi di sana dia sudah dimata-matai oleh Chang Jun yang bersembunyi di dalam rumahnya. Pada akhirnya mereka pun terlibat perkelahian, yang dimana perkelahian tersebut dimenangkan oleh Nami. Keesokan harinya, Nami dan Jino pun membelanjakan sebagian dari uang mereka untuk membeli mobil sport. Berdasarkan apa yang dia lihat, Inso curiga kepada Jino yang terlihat akrab dengan Yakubu. Tidak lama Yakubu dipanggil untuk diinterogasi tentang hubungannya dengan Jino dan Nami. Yakubu pun keceplosan dengan mengatakan bahwa mereka adalah seorang sahabat, dan info itu sudah sangat jelas dengan mengatakan bahwa Jino adalah seorang pengkhianat. Setelah itu mereka berdua yang ditemani dengan Jino pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan mereka berdua menginterogasi dan meminta Jino agar mengakui perbuatannya. Jino yang sudah ketangkap basah tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia memutuskan untuk melawan dengan menghajar mereka berdua. Namun saat melakukan aksinya, dia diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli. Singkat cerita, Jino pun ditangkap oleh Inso dan Chang Jun. Jino disiksa dan diminta untuk memberitahu keberadaan uangnya, tetapi dia tidak mau memberitahukannya. Nami yang mengetahui Jino sudah tertangkap langsung membawa pergi uangnya. Di sisi lain, Yakubu yang sedang berada di sebuah bandara, dia diterlantarkan sendirian di sana oleh anggota direktur. Melihat itu, Nami langsung menghubungi istri Yakubu untuk kembali ke Korea dan menjemputnya di bandara. Yakubu yang sedang dalam keadaan sakit pun masih bisa memikirkan hasratnya dengan istrinya. Nami yang sedang melihat hanya bisa menonton mereka melakukan ritual penggenjrotan. Tak lama kemudian, Nami pun mendapat notifikasi di HP-nya. Seseorang mengirimkan video yang memperlihatkan penyiksaan dari Jino. Chang Jun yang tidak tega melihat mantan rekannya itu disiksa, akhirnya memutuskan mengobati Jino. Nami yang tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk pergi menenangkan diri. Tidak sengaja dia melihat sebuah flash disk yang di dalamnya berisi data-data kejahatan korupsi direktur tersebut. Data-data itu sudah dikopi oleh Jino ke dalam flash disk sebelum diberinya pada Nami. Data-data kejahatan itu dijadikan Nami sebagai senjata untuk mengancam sang direktur dan komplotannya. Keesokan harinya dia mengirimkan file tersebut kepada Inso dan mengancam akan mengirim video itu ke pihak kepolisian jika mereka tidak melepaskan Jino. Dengan berani, Nami pun datang untuk menjemput Jino. Pihak dari Inso tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ingin bernegosiasi dengan Nami, namun Nami dan Jino tidak tertarik atas apa yang ditawarkan Inso.
Lalu direktur itu pun sangat marah pada Inso dan semua anak buahnya karena tidak becus melakukan pekerjaannya. Beberapa hari setelahnya, Jino, Nami, Yakubu, dan istrinya berkumpul di suatu tempat. Mereka berempat berencana untuk balas dendam atas apa yang sudah terjadi pada mereka semua. Mereka meminta bantuan dengan gangster Embuki Kim untuk melancarkan aksinya. Sampailah pada hari di mana pembantaian pun terjadi. Inso adalah orang pertama yang dibantai menggunakan golok sebelum semua anggotanya dibunuh. Hingga tersisalah Changjun seorang diri. Tetapi mengingat Changjun yang sudah baik hati merawat Jino saat menjadi tawanan, akhirnya dia pun dilepaskan. Dan tak lama kemudian sebuah berita di TV menayangkan tentang pembantaian dan kematian para anggota direktur. Namun buronannya adalah gangster Embuki Kim. Semua ini sudah direncanakan oleh mereka berempat agar Embuki Kim lah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan di akhir cerita terlihat mereka semua sangat bahagia, berfoya-foya menggunakan uang hasil korupsi tersebut. Dan film pun berakhir.